Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa di Sinar Education. Nah, hari ini kita udah masuk bab baru, tapi masih berkaitan dengan materi trigonometri. Hari ini kakak akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Jadi sahabat SE, yuk kita langsung aja. Oke, jadi pertama aturan sinus. Nah, aturan sinus itu biasanya digunakan ketika kita mengerjakan atau mencari sebuah sisi atau sebuah sudut pada segitiga. Nah, di sini kan ada segitiga ya, segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini juga punya sisi-sisinya, 3 sisi-sisinya yang di sini kita namakan ABC juga, tapi hurufnya itu menggunakan huruf kecil. Nah, caranya untuk menentukan hurufnya ini kita lihat dari sudutnya. Misalkan di sini kan ada sudut A ya. Jadi jadi sisi yang berseberangan dengan sudut A ini merupakan sisi A. Makanya di sini karena dia seberangnya adalah sisi ini, ditulis di sini A dengan tanda A kecil. Nah, untuk sudut B di sini dia berseberang sisi yang ada di hadapannya yaitu sisi ini, sisi AC. Oleh karena itu sisi AC dinamakan sisi B. B-nya dengan huruf kecil. Selanjutnya, untuk sudut C di sini dia berhadapan dengan sisi AB. Nah, oleh karena itu sisi AB dinamakan sisi C dengan huruf kecil juga. Nah, untuk aturan sinus yaitu ada perbandingan rumusnya, yaitu A per sin A per sin dari sudut A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari sini kita coba langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini udah ada contoh soalnya, bentuk segitiga ABC. Berdasarkan gambar segitiga di samping, tentukan panjang sisi AB. Yang akan dicari adalah sisi AB. Nah, sisi AB ini berarti dia merupakan sisi C karena berseberangan dengan sudut C. Kita tulis di sini C kecil. Nah, setelah itu di sini juga diketahui sudut A-nya 60 derajat dan sudut C-nya 45 derajat serta sisi BC 12 cm. Nah, sisi BC ini bisa juga disebut sebagai sisi A. Nah, karena itu kita bisa masukkan rumusnya. Karena di sini yang diketahui ada sisi A serta sudut A dan sudut C, berarti kita menggunakan perbandingan yang dua ini, A dengan C. Jadi bisa langsung kita tulis A per sin A sama dengan C per sin C. Setelah itu baru dimasukkan A-nya di sini 12 cm, 12 cm per sin A 60 derajat, sin 60 derajat sama dengan C. C-nya yang akan dicari per sin C. Sin C-nya di sini 45 derajat, sin 45 derajat. Nah, setelah itu baru kita turunkan 12 per sin dari 60 derajat itu kan setengah akar 3. Jadi 12 per setengah akar 3 sama dengan C per sin dari 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, setelah itu ini bisa kita kalikan silang seperti ini untuk mencari C-nya. Nah, berarti di sini langsung C sama dengan 12 dikalikan setengah akar 2 dibagi setengah akar 3. Nah, dari sini setengah sama setengah bisa langsung dicoret ya. Langsung dicoret sama dengan 12 kali akar 2, 12 akar 2 dibagi akar 3. Selanjutnya karena di bawah ada akar, kita rasionalkan, jadi dikali akar 3 per akar 3. 12 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 12 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Selanjutnya 12 dan 3 bisa dicoret, sisa 4. 4 dikali akar 6 sama dengan 4 akar 6. Jadi panjang sisi AB atau sisi pada C itu adalah 4 akar 6. Nah, gimana nih sahabat SE? Ternyata cukup mudah ya untuk aturan sinus ini. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus masih sama juga seperti yang aturan sinus tadi. Di segitiganya, segitiga di sini contohnya ada segitiga ABC. Nah, terus kemudian ada sisi-sisi yang dinamakan sama dengan sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Misalnya
Di sini ada sudut A berhadapan dengan sisi BC. Nah, oleh karena itu sisi BC ini dinamakan sisi A. Nah, hurufnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, misalkan yang sini sudut B, dia berhadapan dengan sisi AC. Oleh karena itu sisi AC dinamakan sisi B. Dan begitu juga dengan sudut C berhadapan dengan sisi AB, dan sisi AB dinamakan sisi C. Nah, untuk aturan kosinus, rumusnya yang berlaku yaitu adalah ini. Di sini yang pertama, A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC dikali cos A. Jadi, kosinus itu biasanya kita untuk mencari sisi yang jika diketahui sisi yang lainnya dan sudut pada sisi yang ditanyakan. Kayak di sini, yang ditanyakan yaitu sisi A. Oleh karena itu, kita bisa dicari dengan sisi-sisi yang mengapit sisi A dan diikutsertakan juga sudut yang berhadapan dengan sisi A, yaitu sudut A di sini. Nah, oleh karena itu, di sini rumusnya menjadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang BC dikali cos A ya, karena kosinus. Nah, kalau misalkan untuk mencari B pangkat 2 atau B kuadrat, yang ini berarti rumusnya menjadi A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2A dikali C dikali cos dari sudut yang berhadapan dengan sisi B, yaitu sudut B, cos B gitu. Nah, kalau misalkan yang mau dicari adalah sisi C, berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 kali A dikali B dikali cos C gitu. Jadi bisa ya ngafalinnya. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A 5 cm, panjang sisi C 6 cm, dan besar sudut B yaitu 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Nah, karena itu kita di sini pakai aturan kosinus. Dari soalnya ini kita bisa gambarkan dulu ke dalam segitiganya, segitiga ABC, kemudian ada sisi A, berarti di sini karena dia berhadapan dengan sudut A yaitu 5 cm, dan sisi C 6 cm, berarti di sini karena berhadapan dengan sudut C 6 cm, dan besar sudut B yaitu 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Berarti untuk mencari sisi B yang ini 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 6, 2 kali 5 kali 6 dikali cos B, yaitu cos 60 derajat. Nah, ini bisa langsung dicari 5 pangkat 2 yaitu 25 ditambah 36 dikurang 2 kali 5 kali 6 yaitu 60 dikali cos 60 derajat yaitu setengah. Nah, ini bisa dicoret ya yang ini karena dia perkalian. Berarti sisa 30, 25 ditambah 36 sama dengan 61 dikurang 30, ketemu B kuadratnya yaitu 31. Tapi belum selesai sampai di sini karena di sini masih dalam bentuk kuadrat, jadi harus diakarkan untuk mencari panjang sisi B-nya. Nah, oleh karena itu B sama dengan akar dari 31, B sama dengan 5,56 cm. Kayak gitu sahabat SE untuk penjelasan contoh soal aturan kosinus. Kira-kira gimana nih, kalian bisa atau masih bingung? Hari ini sudah selesai pembahasan tentang aturan sinus dan kosinus, juga bentuk aturannya atau rumusnya, dan juga contoh soalnya. Nah, untuk penjelasan aturan sinus dan kosinus ini gimana nih sahabat SE? Kira-kira kalian memahami atau enggak penjelasan dari kakak? Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kakak dengan baik ya. Kalau misalkan ada dari kalian yang mungkin masih sedikit bingung atau masih sedikit kesulitan memahaminya, coba dong boleh komen di bawah kira-kira sulit di bagian yang mananya supaya kakak bisa tahu. Oke? Nah, buat kalian yang sudah memahami, seperti biasa kakak juga punya latihan soal untuk mengukur seberapa paham kalian tentang penjelasan kakak hari ini. Dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan dan coba komen di bawah juga jawabannya apakah betul atau enggak. Nah, gimana nih latihan soalnya? Ini dia latihan soalnya.
Hari ini sudah selesai pembahasan kakak tentang aturan kosinus, sinus, dan kosinus. Nah, hari ini kita udah masuk bab baru dari bab yang sebelumnya ya, tapi masih berhubungan dengan trigonometri, yaitu bab aturan sinus dan kosinus. Setelah video ini akan ada video lanjutan juga mengenai bab aturan sinus dan kosinus ini. Jadi sahabat SE, nantikan juga video kelanjutan pembahasan kakak kali ini di channel YouTube Sinar Education yang tayang setiap hari Selasa. Terima kasih banyak sudah menonton penjelasan kakak hari ini. Nantikan juga video-video dari mentor-mentor lainnya tentang konten-konten yang lainnya yang lebih menarik juga di Sinar Education. Sampai jumpa lagi. Sinar Education, your bright future start here. Dadah!